Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang laporan auditor independen. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 10 anggota, yaitu pertama Gabriela Glory Rewah, kedua Sheila Tangkere, ketiga Khairunajah Jakaria, keempat Adianto, kelima Ricky Waro, keenam Nathaniel Tuflasa, 7 Bellatrix Medelu, ke-8 JV Damar, ke-9 Michelle Mononimbar, dan yang ke-10 Sherina Safitra. Sekarang kita akan memasuki penjelasan materi. A. Laporan Auditor Independen. Standar Profesional Akuntan Publik PSA nomor 02 SA Seksi 110 menyuratkan bahwa laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan auditor merupakan suatu media yang sangat penting dalam akhir pelaksanaan audit karena mencakup pernyataan pendapat auditor serta berbagai temuan yang mendukung pernyataan pendapat tersebut untuk ditujukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan simpulan laporan keuangan auditan. KAP memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari lembaran opini dan laporan keuangan. Lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Selanjutnya laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi bagian umum, menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos neraca dan laba rugi, informasi tambahan berupa lampiran tentang perincian pos-pos penting seperti perincian piutang, aktiva tetap, hutang, beban umum, dan administrasi serta beban penjualan. Selanjutnya, perbedaan tanggung jawab auditor independen dan tanggung jawab manajemen dijelaskan dalam PSA nomor 02 SA Seksi 110 paragraf 02 bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian internal, di antaranya mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi, termasuk peristiwa dan kondisi yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. PSA nomor 02 SA Seksi 110 paragraf 03. Asersi manajemen yang dimaksud merupakan bentuk komunikasi atau pernyataan pada laporan keuangan yang dibuat manajemen sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, laporan auditor sangat berkaitan dengan standar pelaporan yang termasuk dalam 10 standar auditing PSA nomor 01 SA Seksi 150 paragraf 02, yaitu bahwa yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan dalam laporan auditor.
Dan yang terakhir, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor berkaitan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas tentang sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. B. Pendapat atau opini yang dapat diberikan auditor independen. 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menjadikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat wajar dengan pengecualian ini sama dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, hanya ini untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain, dan yang kedua untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan ketika laporan keuangan itu disajikan. Yang ketiga, bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku, atau secara lengkap umumnya disebut pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Jadi auditor dia yakin atas dasar auditnya bahwa laporan tersebut berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang berdampak pada material, dan ini berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Jadi jika auditor dia yakin bahwa laporan tersebut berisi penyimpangan, maka dia tidak akan menyatakan pendapatnya atau dia tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Selanjutnya pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Kemudian yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat, yaitu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. C. Kondisi-kondisi yang diperlukan atas laporan keuangan. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion diberikan oleh auditor independen apabila auditor telah melaksanakan audit sesuai standar auditing yang berlaku di Indonesia seperti yang ditentukan dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Diberikan jika ada keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan atau bahasa penjelasan lain dalam laporan auditor bentuk baku. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bila mana tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikutnya D, membahas tentang elemen laporan auditor independen dan makna yang terkandung di dalamnya. Mengacu pada standar audit yang berlaku di Amerika Serikat, dalam ARENS pada tahun 2008, dijelaskan bahwa agar pemakai laporan dapat memahami laporan audit,
Standar profesional AICPA telah menyediakan kata-kata baku untuk laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 7 bagian yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen dengan maksud memberitahu kepada para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya tidak memihak. Yang kedua, alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau Dewan Direksi Perusahaan. Di Indonesia, menurut PSA nomor 29 SA Seksi 508, laporan auditor juga dapat dialamatkan kepada Dewan Komisaris, selain pada direksi dan para pemegang saham. Dalam FCGI pada tahun 2000, terdapat 2 sistem bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, yaitu berasal dari 2 sistem hukum yang berbeda, Anglo-Saxon atau one tier system dan Continental Eropa atau two tier system. Yang pertama, sistem 1 tingkat atau one tier system, yang berarti bahwa perusahaan mempunyai 1 dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior atau bisa disebut sebagai direktur eksekutif dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu. Negara ini seperti Amerika Serikat dan Inggris. Pada gambar 5.1 menjelaskan bahwa struktur Board of Direction dalam one tier system. Next, sistem 2 tingkat atau two tier system. Nah, terlihat pada gambar ini merupakan struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang diadopsi oleh Belanda. Yang pertama ada Dewan Direksi, naik menjadi Dewan Komisaris, dan menjadi General Meeting of Shareholders. Selanjutnya, yang ketiga ada paragraf pendahuluan. Yang keempat ada paragraf ruang lingkup. Paragraf ruang lingkup merupakan pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit. Yang kelima adalah paragraf pendapat dalam laporan standar yang menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan merupakan bagian laporan ini sangat penting. Yang keenam ada nama KAP, nama mengidentifikasi kantor akuntan publik atau KAP atau praktisi yang melakukan audit. Yang ketujuh ada tanggal laporan audit. Tanggal laporan audit merupakan hal yang sangat penting bagi auditor dan pemakai laporan karena menunjukkan hari terakhir dari tanggung jawab auditor untuk mereview dan dari peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, bagian E, bentuk baku laporan audit. Yang pertama, laporan bentuk baku. Pada gambar di samping dapat dilihat contoh bentuk baku dari sebuah laporan audit, di mana laporan auditor bentuk baku harus mencakup unsur-unsur pokok sesuai yang dijelaskan dalam PSA nomor 29 SA Seksi 508 paragraf 03. Terdapat 10 unsur pokok yang harus dicantumkan dalam laporan bentuk baku. Laporan auditor bentuk baku harus menyebutkan laporan keuangan auditan dalam paragraf pengantar, menggambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat. Seorang auditor yang bertindak sebagai auditor utama harus memperhatikan apakah ia telah melakukan semua pekerjaan selain sebagian kecil pekerjaan atau bagian audit yang signifikan yang telah dilakukan oleh auditor lain. Dalam kondisi signifikan, audit dilaksanakan oleh auditor lain. Ia harus memutuskan apakah partisipasinya cukup untuk memungkinkan dirinya bertindak sebagai auditor utama dan melaporkan dalam kapasitasnya sebagai auditor utama atas laporan keuangan. Jika bagian audit tersebut diungkapkan dalam laporannya, justru hal ini dapat menyebabkan pemakai laporan keuangan salah menafsirkan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
Yang kedua mengenai bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan keuangan bentuk baku, di mana hal tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen. Dalam PSA nomor 38 SA seksi 543 oleh auditor independen, berisi panduan bagi auditor independen untuk membuat pertimbangan profesional dalam memutuskan 1. Apabila ia bertindak sebagai auditor utama dan menggunakan pekerjaan serta laporan auditor independen lain yang telah mengaudit laporan lebih anak perusahaan atau investasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan dan keuangan satu atau divisi, cabang, maupun komponen. 2. Bentuk dan isi laporan auditor utama dalam keadaan tersebut. B. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan secara formal. Dalam sebuah keadaan, data laporan keuangan mungkin memberi dampak material secara keseluruhan dari prinsip yang diatur dapat menunjukkan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan yang berlaku umum di Indonesia, di mana prinsip akuntansi tersebut telah ditetapkan secara konsisten di antara dua periode atau lebih, baik karena tidak terjadi perubahan prinsip akuntansi atau telah terjadi suatu perubahan prinsip akuntansi atau metode penerapannya. Dan yang ketiga mengenai pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan auditor jika dari audit telah dilaksanakan. Maka auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan telah disajikan dengan wajar, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan seperti pada hal berikut ini, yaitu pembatasan lingkup audit. Bila klien mengenakan pembatasan yang secara signifikan membatasi lingkup audit, biasanya auditor harus mempertimbangkan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat apabila pendapat wajar dengan pengecualian disebabkan oleh pembatasan atas lingkup audit atau kurangnya bukti audit. Situasi ini harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat dalam laporan auditor. Pembatasan lingkup audit atau pengecualian lainnya membuat auditor tidak mungkin menyelesaikan prosedur audit. Gambar di halaman ini adalah contoh laporan auditor tentang pendapat wajar dengan pengecualian karena pembatasan yang berhubungan dengan investasi dalam anak perusahaan luar negeri. B. Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berikut merupakan tampilan contoh dari laporan audit dengan pendapat wajar dengan pengecualian, penggunaan prinsip akuntansi yang menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, nomor 4, pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar dapat diberikan auditor untuk menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya. Dalam paragraf terpisah tersebut dicantumkan A. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan B. Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan auditor harus menyatakan hal itu. 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Auditor dapat memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan jika ia tidak dapat merumuskan pendapat atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penutup, laporan auditor merupakan suatu media yang sangat penting dalam akhir pelaksanaan audit karena mencakup pernyataan berbagai temuan yang mendukung pernyataan pendapat tersebut untuk ditujukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan simpulan laporan keuangan auditan. Pernyataan pendapat sangat penting karena dalam pelaksanaan audit, auditor tidak bertanggung jawab atas laporan keuangan, tetapi hanya bertanggung jawab atas opini atau pendapat atas laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi tanggung jawab manajemen. Untuk menyatakan pendapat, auditor harus memperoleh bukti kompeten yang cukup mendukung pernyataan pendapat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata pada presentasi kami.
Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih, God bless you all.